Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di channel YouTube Pak Kris ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku dan kamu sama di hadapan Allah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang aku mau menolong walaupun berbeda, sekarang kita belajar tentang aku dan kamu sama di hadapan Allah. Yang artinya apa? Kita semua manusia ini semuanya sama. Oke? Sama di hadapan Allah. Manusia memiliki kesamaan di hadapan Allah, yaitu kesamaan derajat. Kesamaan derajat merupakan kesamaan pandangan manusia di hadapan orang lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Jadi, yang dimaksud kesamaan derajat itu adalah kamu dan orang lain itu sama. Ya, kamu di hadapan orang lain dipandang sama. Kamu memandang orang lain itu di pandanganmu itu sama. Artinya apa? Bukan mukanya yang sama, bukan. Tapi kastanya atau kedudukannya sama. Ya. Kenapa kok bisa sama? Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Pak Kris sama kamu itu sama. Sama-sama manusia, sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kamu sama tetanggamu sama. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia. Nah, itu adalah kesamaan derajat atau kesamaan status sosial. Jadi tidak ada yang berbeda di situ, ya. Semuanya sama, ya. Jadi kesamaan derajat merupakan kesamaan pandangan manusia di hadapan orang lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Ya, walaupun setiap manusia mempunyai perbedaan, tapi kita pun tetap dipandang sama-sama ciptaan Tuhan. Semua manusia itu sama di hadapan Allah karena sama-sama ciptaan Allah. Nah, jadi nggak ada yang berbeda. Pak kamu sama Pak Kris sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, nggak boleh saling menjelek-jelekkan. Kamu juga sama orang lain juga sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak ada manusia yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya sama. Jadi kamu nggak boleh menjelekkan manusia lain. Karena apa? Semuanya sama. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Semua manusia itu sederajat. Manusia merupakan ciptaan Allah dan tidak ada manusia yang bukan ciptaan Allah. Karena kita sama-sama ciptaan Allah, maka kita ini sama sederajat. Ya, kecuali kalau kamu misalnya diciptakan sama robot, nah beda lagi. Tapi karena kita diciptakan sama Tuhan, maka kita ini semua sama sederajat. Semua manusia yang ada di bumi diciptakan segambar rupa Allah. Nah, ini loh adik-adik. Semua manusia di bumi itu kan diciptakan segambar rupa Allah. Artinya kita digambar sama seperti Allah, hampir sama seperti Allah, seperti gambarannya Allah. Nah, artinya semua manusia itu digambar sama Allah, sama serupa dengan gambaran Allah. Nah, jadi kalau sudah sama, serupa, nggak boleh saling menjelek-jelekan. Karena apa? Kita semua diciptakan sama Tuhan. Kita semua diciptakan sama Allah. Terus apa alasan kita untuk menjelek-jelekkan? Tidak ada. Makanya itu kita tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Justru kita harus saling mengasihi. Karena apa? Karena kita semua sama ciptaan Tuhan dan kita digambar serupa dengan gambaran Allah. Berani kamu menghina gambaran Allah? Berani kamu menghina ciptaan Tuhan? Kok berani kamu, ibaratnya kalau kok berani kamu menghina ciptaan Tuhan? Nah, tidak boleh. Kita harus saling menghargai karena kita juga ciptaan Tuhan. Semua manusia terlihat sama dan tidak berbeda di hadapan Allah. Tuhan memandang semua manusia itu sama. Karena apa? Tuhan yang menciptakannya. Jadi Tuhan melihat kita semua itu sama, nggak berbeda. Sebagai ciptaan Allah, tidak ada manusia yang tercipta sempurna. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada
kelemahannya. Nah, ingat kemarin Tuhan memang menciptakan perbedaan di antara kita. Nah, tapi itu bukan sebuah halangan. Itu loh. Justru itu sebuah keindahan. Nah, Tuhan menciptakan manusia juga dengan tidak sempurna. Tidak, kalau misalnya manusia itu sempurna, maka yang terjadi apa? Manusia nggak butuh Tuhan. Gitu. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu hampir sempurna. Artinya apa? Tidak tercipta sempurna. Pasti ada kekurangannya. Nah, itu loh. Jadi semua manusia itu sama-sama punya kekurangan. Cuma kekurangannya itu berbeda-beda. Dan itu bukan berarti kita boleh menjelekkan kekurangan orang lain. Tidak boleh. Justru kita menghargai kekurangan mereka. Begitu juga dengan kita. Kita juga punya kekurangan. Nah, jangan cuma maunya kita dimengerti, tapi kita nggak mau mengerti kekurangan orang lain. Tidak boleh. Oke? Menjadi manusia yang sama di hadapan Allah. Manusia tidak pantas meninggikan dirinya dibandingkan orang lain. Nah, artinya apa? Nggak boleh ada manusia yang sombong. Oh, aku ini bos, maka aku bisa nyuruh-nyuruh anak buahku. Aku ini bos, bisa berbuat semena-mena. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Harus saling menghargai. Kalau nggak ada pegawai, nggak ada yang namanya bos. Nah, itu pula yang dilihat sama Allah. Nggak ada manusia yang lebih tinggi di hadapan Allah, nggak ada manusia yang lebih rendah di hadapan Allah. Semua sama. Jadi nggak pantas manusia itu menyombongkan dirinya dibandingkan orang lain. Nggak boleh. Semua orang sama. Nggak usah saling sombong. Manusia harus mampu menerima dan menghargai orang lain. Nah, ini ya adik-adik, manusia itu harus mampu menerima dan menghargai orang lain. Seperti yang kita belajar kemarin, kita mau menolong orang lain. Artinya apa? Kita mau menerima orang lain dan menghargai orang lain. Jadi kalau tolong menolong tidak boleh pilih kasih. Kalau kita berteman tidak boleh pilih kasih. Kita mau menolong, kita mau menghargai dan menerima orang lain. Tidak pilih kasih. Manusia mau menolong manusia lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Kita sudah belajar ini kemarin ya. Artinya kita tidak boleh pilih-pilih saat menolong. Tidak merendahkan orang lain dan menganggap diri paling sempurna. Nah, jangan sombong. Menganggap diri, oh aku yang paling hebat, aku yang paling sempurna. Jangan. Kita semua sama-sama ciptaan. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih gak hebat. Semuanya sama. Tidak ada alasan untuk meninggikan diri dari manusia lain. Nah, ini adalah Suster Teresa. Beliau adalah suster yang melakukan pelayanan di India. Suster ini dari agama Katolik, saudara kita yang beragama Katolik, dia melakukan misi yang sangat baik. Yaitu apa? Suster Teresa ini pergi ke India untuk menolong rakyat-rakyat India yang kelaparan. Suster ini yang merawat anak-anak India ini yang mengalami kelaparan. Jadi suster ini merawat anak-anak di sana, merawat orang-orang di sana, mulai mengobati, mulai memberi makan dan semuanya. Oleh karena itu, Suster Teresa ini sangat luar biasa, menjadi orang luar biasa karena dia mau menolong orang lain tanpa melihat perbedaan. Karena Suster Teresa mau menjadi berkat bagi orang lain. Karena Suster Teresa tidak melihat perbedaan yang ada di antara umat manusia. Suster Teresa mau menolong walaupun berbeda. Nah, ini adalah Suster Teresa yang satu itu menolong anak-anak di India yang mengalami kelaparan. Nah, kalian harus seperti Suster Teresa, yaitu mau menerima orang lain, tidak melihat perbedaan di antara orang lain, dan mau menolong walaupun berbeda.
Jadilah orang yang baik tanpa harus memikirkan perbedaan. Nah, ini adalah pembelajaran kita yang terakhir, yaitu kisah Sakeus. Pak Kris yakin kalian semua tahu dengan Sakeus ya. Dia pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh orang-orang di kotanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Sakeus ini sebenarnya adalah orang yang bekerja kepada bangsa Romawi sebagai penghitung pajak. Ya, dia hanya bekerja sebagai pemungut cukai. Dia bekerja, tapi karena dia bekerja di bangsa Romawi, orang-orang di kotanya itu nggak suka sama dia karena kok bekerja sama orang Romawi, dia mengkhianati kita, dia mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, padahal Sakeus itu tidak seperti itu. Sakeus itu cuma bekerja, melakukan tugasnya untuk mencari uang. Tapi orang-orang di kotanya tuh iri. Orang-orang di kotanya itu nggak suka, akhirnya menuduh Sakeus sebagai orang yang paling berdosa. Menuduh orang yang Sakeus ini menjadi orang yang paling jelek, mengkhianati negaranya. Nah, akhirnya Sakeus tidak punya teman walaupun dia sangat kaya raya. Sebetulnya kalau kalian tahu, Sakeus itu kasihan, sedih karena dia tuh cuma bekerja, dia cuma melakukan tugasnya, dia nggak mau nggak pernah menyakiti orang lain, nggak mau menyakiti orang lain, dia cuma bekerja. Tapi karena banyak orang-orang yang iri, nah akhirnya menjatuhkan Sakeus. Akhirnya Sakeus dianggap berdosa sama orang-orang Niniwe itu. Nah, sampai satu saat ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melihat Sakeus di atas pohon. Karena Sakeus ini orangnya pendek, dia pengen lihat Yesus. Akhirnya dia memanjat pohon. Nah, akhirnya kelihatan sama Yesus kan. Nah, baru sama Tuhan Yesus dipanggil, Sakeus, Sakeus, turunlah, aku mau makan malam di rumahmu. Nah, melihat hal itu, orang-orang di sana kan, orang-orang di kota itu kan langsung kok heboh, loh ngapain Yesus ini kok makan di rumah orang berdosa? Nah, itu loh, Tuhan Yesus melakukan hal tersebut karena apa? Karena Tuhan Yesus mau membuka pandangan orang-orang di kota tersebut supaya melihat Sakeus itu bukan orang berdosa. Itu loh, Tuhan Yesus mau makan di rumah Sakeus karena Tuhan Yesus tahu Sakeus ini dianggap berdosa sama orang-orang di kotanya. Nah, makanya Tuhan Yesus mau memberi contoh, aku loh yang Tuhan aja mau makan mau makan bersama dan menginap di rumah orang yang kamu anggap berdosa. Kok kamu masih mau memusuhi dia? Nah, padahal Sakeus cuma bekerja, kok kamu mau memusuhi dia? Aku aja mau berteman sama dia. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Yesus memberikan pandangan baru supaya apa? Supaya orang-orang di Niniwe itu tidak memusuhi Sakeus lagi, tidak menganggap Sakeus itu berdosa. Karena apa? Sakeus tidak melakukan apapun, Sakeus cuma bekerja, lah kok dimusuhi. Nah, Tuhan Yesus mendatangi Sakeus, makan di rumah Sakeus itu dengan tujuan untuk supaya orang-orang itu mau menerima Sakeus yang dianggap berdosa. Tapi nggak cuma di situ toh. Sakeus walaupun tidak melakukan kesalahan, Sakeus mau bertobat. Sakeus masih mau bertobat walaupun dia tidak melakukan dosa. Dia bilang, Tuhan, aku akan memberikan hartaku untuk orang-orang miskin dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat jika aku memeras rakyatku sendiri untuk kepentingan pribadi. Loh, seperti itu loh. Padahal Sakeus tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi Sakeus mau bertanggung jawab. Sakeus bertobat dan melakukan kebaikan. Nah, bagaimana dengan orang-orang di kotanya? Orang-orang di kotanya cuma bisa mencibir dan mencaci. Nah, Tuhan Yesus menerima pertobatan Sakeus. Akhirnya dengan tindakan Tuhan Yesus makan dan menginap di rumah Sakeus, orang-orang di Niniwe
akhirnya mau menerima Zakheus. Nah, inilah sebagai contoh Tuhan Yesus menganggap Zakheus dan orang-orang di Niniwe itu sama. Tuhan melihat semua manusia itu sama. Gak ada yang lebih berdosa, gak ada yang lebih tidak berdosa. Semuanya sama. Nah, itulah adik-adik. Makanya ketika kamu berteman, jangan menganggap teman kamu itu lebih rendah dari kamu. Enggak. Kamu sama dia itu sama. Jadi salinglah menghormati, salinglah menghargai, saling mengasihi, jangan saling menyakiti. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi Zakheus yang dianggap berdosa sama orang-orang di kotanya. Itulah, walaupun Zakheus seperti itu, tapi Tuhan Yesus masih mau mengasihi Zakheus. Nah, adik-adik, inilah akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya dengan video ini kalian bisa terbantu untuk belajar, dan jika ada yang mau tanyakan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, tetaplah menghargai orang, jangan menjelek-jelekkan orang, tapi hargailah orang. Lebih baik menghargai daripada menyakiti. Oke? Terima kasih. Shalom, sampai jumpa kembali.